Ya, halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat datang kembali seperti biasa di YouTube channel Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Hari ini gue seperti biasa akan mengajak kalian untuk mengikuti produksi yang akan gue lakukan di toko. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini gue bekerja di rumah. Jadi ini bekas kamar yang gue rubah menjadi toko seperti ini. Dan di sini bidang usaha gue adalah sablon DTF, khususnya di sablon DTF. Dan kebetulan hari ini kita ada produksi untuk bikin sekitar 30 kaos sablon DTF. Untuk kebetulan ini kliennya adalah dari temennya anak gua di TK ya, atau di preschool. Jadi mereka mau bikin kayak semacam ya nggak tahu lah, model-model graduation atau kelulusan gitu, dan mereka mau bikin kaos warna krem. Ini katun combat 30S lengan panjang, bagian lengannya seperti ini tanpa manset ya, jadi nggak sakit kalau di tangan untuk anak-anak terutama. Dan untuk desainnya ini gue udah siapin desainnya seperti ini. Jadi ini dibantu oleh AI. Jadi ini yang desain sebenarnya yang bikin tuh istri gue ya. Jadi dia bikin desain seperti ini. Terus ini gue hanya mempertegas, mempermulus aja untuk desainnya, karena sebelumnya tuh dia tidak setajam ini, dia seperti ini. Nah, agak burik ya, agak ngeblur gitu. Akhirnya kita perbaiki dan akhirnya selesai seperti ini hasil akhirnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kita pakai bantuan AI. Promnya kalian bisa cari aja di Google ya, ada banyak. Dan ini kita akan ekspor dulu. Setelah itu seperti biasa, kalau desainnya udah siap, kita akan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu melakukan proses cleaning dan nozzle check atau mempersiapkan printer DTF-nya teman-teman. Ini adalah printer DTF Jaka yang biasa gue gunakan di toko gue ini, dan gue juga menjual printer DTF Jaka itu. Sedikit informasi aja, ini gue ada sisa stok 1 unit lagi. 1 unit udah di booking, udah tinggal di packing hari ini juga. Jadi buat teman-teman yang berminat, kalian bisa langsung kunjungi aja website www.kreasi.id untuk cek-cek dulu info dan harganya, atau kalian bisa langsung ngobrol-ngobrol dulu sama gue di situ juga bisa gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu melakukan proses maintenance sebelum produksi. Jadi ini bukan proses maintenance harian ya. Jadi ini maintenance-nya itu hanya dilakukan pada saat mau produksi dan selesai produksi. Jadi bukan harian. Oke, jadi tadi udah proses maintenance sebelum produksi. Terus sekarang kita akan langsung cetak aja. Nah, sebelum dicetak tadi proses pada saat maintenance sebelum produksi, kita melakukan yang namanya cleaning dan nozzle check. Jadi nozzle checknya hasilnya sudah bagus. Jadi nozzle check itu fungsinya adalah untuk melihat garis-garis seperti ini, teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, kalau misalkan garis-garisnya udah kelihatan seperti ini, kuning, hitam, putih-putih, merah, biru, itu artinya udah siap untuk produksi. Tapi kalau misalkan hasil garis-garisnya ini masih putus-putus atau masih bolong-bolong, itu harus dilakukan cleaning kembali. Dan ini kita sudah mulai cetak. Itu bunyi yang berisik itu bunyi vakum ya, karena ini adalah vakum. Kita akan lihat aja hasilnya seperti apa. Mungkin akan gua time lapse aja. Oke, ini proses ngeprintnya masih berjalan. Ini udah masuk ke printan lembar keempat. Dan untuk lembar awal ada sekitar 3 kaos di sini. Itu kita ngeprintnya horizontal karena kebetulan kaosnya kecil, jadi kita pakai horizontal pun aman. Dan di sini biasanya gue melakukan cek sebelum kita lanjutkan untuk ngeprint yang lebih banyak. Di sini kita bisa lihat warna-warnanya udah sesuai, warna kulitnya nggak ada yang over, masih dalam apa ya, kategori yang normal. Kemudian desain-desainnya juga oke, udah sesuai. Dan ya, kita akan lanjutkan. Jadi ikutin aja terus video ini sampai selesai ya.
teman-teman, sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalkan memang proses-proses seperti ini selalu gue ulang, karena banyak banget penonton dari Kamar Sablon ini yang masih pemula dan masih banyak yang nanya juga. Jadi karena memang niatannya kita untuk edukasi juga buat teman-teman yang baru mau mulai belajar, makanya kita akan selalu menyisipkan proses-proses seperti ini agar agak meletek lah di otaknya gitu ya, kurang lebih teman-teman. Jadi lebih gampang diingat kayak gitu. Jadi sekali lagi ini udah selesai proses print, kemudian tadi kita udah kasih powder juga, dan berikutnya nanti kita akan masukkan ke mesin berikutnya, yaitu di oven. Kemudian setelah di oven baru di press langsung ke kaosnya, dan proses itu insya Allah nanti akan dilanjutkan sama si Om Rapi pakai video-video time lapse sambil mungkin nanti gua akan jelasin. Jadi teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini udah hari berikutnya dan ini masih pagi jam setengah 7. Dan ini udah diselesaikan sama si Om Rapi kemarin untuk bagian belakangnya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nanti promnya mungkin akan gua share di deskripsi atau di kolom komentar ya. Nanti kalian bisa cek aja. Atau kalau gua lupa, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Mungkin biasanya gua lupa sih biasanya. Jadi ya udah, hari ini gue akan prepare toko seperti biasa, dan pokoknya ikutin terus aja video ini sampai selesai. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai semuanya. Utamanya ini diselesaikan sama si Om Rapi ya. Ini udah jam 8 kurang 5. Si Om Rapi sih udah balik dari tadi. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi ini kaosnya, salah satu contohnya yang udah gue buka. Ini ukuran anak 4 tahun ya, sebesar ini. 4 tahun, sorry. Ini ukuran 4 maksudnya. Dan ini untuk sablon bagian belakangnya. Seperti ini, lucu ya. Ini dari muka-muka dari si siswa-siswinya yang bersekolah di sekolah ini. Termasuk ini ada anak gua juga di sini, si Zainab. Kemudian ini yang lainnya ada juga di sini. Dan ini untuk bagian belakang, lucu ya. Terus bagian depannya seperti ini. Ini ada tulisan Preschool 2025 karena ini angkatan 2025, Sekolah Alam Kampung Sawah Depok Inayat. Dan depannya seperti ini ya. Nah, ada logonya sekolahnya. Jadi ini bisa jadi salah satu ide yang menarik untuk teman-teman yang lagi mungkin nyari ide juga gimana caranya bikin kaos untuk kelulusan atau acara apa ya, graduation dari sekolah, entah itu SD, SMP, SMA juga masih pantas sih, lucu juga sih bikin kayak gini. Jadi ya udah, kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Oh iya, nanti promnya mungkin akan gua tulis di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya. Oke teman-teman, cukup sekian aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab dan kita diskusi, belajar bareng di sana. Dan semoga sekali lagi video ini bisa
ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan dan bisa memberikan inspirasi yang baik juga. Jadi cukup sekian. Oh ya, kalau misalkan mau mendukung channel ini, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Kalian bisa lihat-lihat di sana, bisa belanja-belanja juga di sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya udah, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.